Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Mediriansyah dengan NIM 120020196. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan kawasan ekonomi khusus Nongsa. Berikut adalah profil saya. Kemudian berikut adalah table of content yang akan saya bawakan untuk presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada landasan teoritis, kemudian definisi kawasan, kemudian rencana dan pengelolaan, ulasan kritis, agenda kebijakan, dan penelitian masa depan. Kemudian berikut yaitu adalah landasan teoritis, yang mana teori neoklasik merupakan teori ekonomi yang berfokus pada mekanisme pasar yang efisien dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal. Dalam teori ini, keuntungan individu dan perusahaan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemudian, teori Keynesian, yang mana teori ekonomi yang mengutamakan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, terutama dalam mengatasi masalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pada pasar. Kemudian berikut yaitu adalah teori klaster, yang mana teori klaster merupakan teori ekonomi yang mengemukakan bahwa adanya klaster atau kumpulan suatu perusahaan dalam satu wilayah yang memiliki keahlian khusus akan memberikan keuntungan bagi seluruh anggota yang terdapat pada klaster tersebut. Teori neoklasik dapat digunakan sebagai dasar dalam membangun sistem pasar yang efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori Keynesian dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah dalam menangani masalah ketidakseimbangan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Nongsa. Kemudian, untuk teori klaster itu sendiri dapat membentuk klaster perusahaan dalam bidang-bidang tertentu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing wilayah pada kawasan ekonomi khusus Nongsa. Kemudian berikut adalah definisi kawasan ekonomi khusus, yang mana kawasan ekonomi khusus merupakan wilayah tertentu di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam pengembangan ekonomi yang berorientasi pada ekspor, dengan menetapkan kebijakan yang mendukung investasi dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Kemudian, tujuan kawasan ekonomi khusus antara lain yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing di pasar internasional, meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi. Kemudian berikut yaitu profil tentang kawasan ekonomi khusus Nongsa. Kawasan ekonomi khusus Nongsa berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan diresmikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021, yang mana letaknya berdekatan dengan negara Singapura, membuat kawasan ekonomi khusus Nongsa sebagai entry point bagi perusahaan IT internasional. Kawasan ekonomi Nongsa memiliki luas wilayah sebesar 3.000 hektar dengan kegiatan ekonomi memiliki fokus pada kegiatan sektor industri dan logistik dengan beberapa sektor yang diprioritaskan seperti industri elektronik, industri makanan dan minuman, industri otomotif, dan industri logistik. Tidak hanya menarik perhatian investor pada bidang IT, kawasan ekonomi khusus Nongsa juga menarik perhatian investor dan wisatawan luar dan domestik atau dalam negeri dengan adanya kegiatan pendukung berupa pariwisata seperti villa residensial, kafe restoran, hunian sinematik, ferry terminal, dan area komersial dan entertainment. Gambaran rencana dan pengelolaan. Rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa saat ini difokuskan pada sektor industri dan logistik dengan peluang investasi yang menawarkan banyak peluang bagi investor industri dan logistik. Kawasan ekonomi khusus Nongsa saat ini memiliki peta rencana yang mencakup daerah
yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai pusat logistik dan industri. Kemudian pada rencana pengembangan infrastruktur mencakup pada pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, guna untuk memudahkan aksesibilitas menuju kawasan ekonomi khusus Nongsa. Kemudian ulasan kritis, yang mana beberapa masalah yang terjadi pada kawasan ekonomi khusus Nongsa antara lain seperti masalah lingkungan, ketergantungan pada investor asing, kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidangnya, dan kurang lengkapnya ketersediaan infrastruktur. Dengan beberapa masalah di atas, maka upaya pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi pada kawasan ekonomi khusus Nongsa yaitu seperti mendorong investor lokal, mengadakan program pelatihan di bidang yang sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, menerapkan aturan atau undang-undang yang dikhususkan untuk mengatur lingkungan yang lebih ketat, memperketat pengawasan atau monitoring terhadap jenis kegiatan yang ada di kawasan ekonomi khusus Nongsa. Kemudian untuk usulan agenda kebijakan yang dapat dilakukan yaitu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain seperti memberlakukan konsep pengembangan sektor industri yang berkelanjutan, melibatkan investor lokal untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus Nongsa, meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kawasan ekonomi khusus Nongsa. Kemudian berikut yaitu adalah agenda penelitian masa depan, yang mana beberapa agenda penelitian yang dapat dilakukan antara lain seperti yaitu analisis kelayakan infrastruktur pendukung pada kawasan ekonomi khusus Nongsa, kemudian analisis pengaruh kawasan ekonomi khusus Nongsa terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, kemudian mengkaji kebijakan pemerintah dalam meminimalisir dampak sosial dan lingkungan dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa. Kemudian analisis potensi pengembangan kawasan pariwisata sekitar lokasi kawasan ekonomi khusus Nongsa. Kemudian yang terakhir yaitu adalah analisis potensi investor lokal untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.